Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sindiani Latif, NPM 23621040. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman mobile tentang aplikasi yang sudah saya buat, yaitu Sistem Informasi Parkir Motor dengan nama aplikasi Koparkir. Baik, langsung saja masuk ke dalam presentasinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya, yaitu Sistem Informasi Parkir Motor. Sistem Informasi Parkir Motor merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengelola parkir agar lebih efisien, efektif, dan informatif. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan informasi secara real-time, jumlah kapasitas parkir yang tersedia, tetapi juga informasi parkir, tempat motor berada, riwayat parkir, serta tempat penitipan helm. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian pada aplikasi yang sudah dirancang. Pertama, kita akan menganalisis terlebih dahulu. Pada tahapan analisis, masalah pada sistem ini, saya menggunakan metode design thinking. Dan yang kedua, yaitu perancangan. Di mana metode perancangan pada sistem ini, saya menggunakan UML, yaitu use case diagram dan sequence diagram, serta perancangan basis data. Yang pertama yaitu metode design thinking. Metode design thinking merupakan metode pemecahan masalah yang berfokus pada pengguna. Oleh karena itu, saya menggunakan metode ini untuk pemecahan masalah dari pengguna parkir motor yang ingin parkir. Tahapan pada metode design thinking terbagi menjadi 5. Yang pertama empatis, kedua define, ketiga idea, yang keempat prototype, dan yang kelima testing. Tetapi saya hanya menggunakan empatis, define, idea, dan prototype karena saya belum melakukan uji testing kepada pengguna motor yang berada di lingkungan Universitas Yapis Papua. Metode design thinking pada tahapan empatis yaitu dilakukan observasi terhadap pengendara motor di sekitar kampus Universitas Yapis Papua untuk memahami kebutuhan dan permasalahan yang mereka alami saat parkir. Hasil observasi menunjukkan dua masalah utama yang sering dialami oleh pengguna, yaitu kehilangan helm dan sulit mencari slot parkir kosong akibat padatnya area parkir. Kemudian, yang kedua yaitu tahapan define. Dirumuskan dua masalah utama, yaitu sulit menemukan slot parkir kosong dan kekhawatiran akan kehilangan helm. Maka, pengembang aplikasi difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Bagaimana pengguna dapat menemukan parkir dalam 1 menit dan bagaimana meningkatkan keamanan penyimpanan helm. Tahapan ketiga yaitu idea. Pada tahapan idea dikembangkan beberapa solusi, seperti penomoran slot parkir agar lebih tertata dan ditampilkan di aplikasi dengan indikator warna merah untuk terisi dan hijau untuk kosong. Selain itu, dibuat fitur penitipan helm dengan nomor penitipan yang tercatat di aplikasi untuk meningkatkan keamanan. Ide-ide ini diwujudkan dengan rancangan antarmuka prototype. Selanjutnya, yaitu tahapan prototype. Pada tahapan ini, saya telah membuat wireframe. Yang pertama di sini ada wireframe login dan juga register. Kemudian prototype selanjutnya yaitu beranda, lokasi, dan profil, di mana ini merupakan tampilan utama pada aplikasi. Pada tampilan beranda, saya akan membuat sebuah button yang akan menuju ke parkiran atas dan parkiran bawah. Kemudian ada tampilan lokasi. Ketika motor sudah diparkir, maka di sini akan tercantum slot tempat motor berada, dan juga jika menitipkan helm maka tertulis nomor penitipan helm yang sudah dititipkan. Kemudian ada button keluar parkir jika ingin melakukan keluar dari tempat parkir. Kemudian ada tampilan profil di mana tempat email, nama, dan ID ditampilkan, dan juga riwayat parkir jika pengguna ingin mengecek riwayat parkir terakhir. Selanjutnya yaitu tampilan wireframe parkir, di mana ada forum parkir dan juga riwayat parkir. Maka di sini akan ditampilkan tempat parkir, yaitu parkiran atas atau parkiran bawah. Kemudian di dalam kotak-kotak ini akan tertulis slot-slot
parkir. Kemudian di sini ada forum parkir di mana pengguna akan mengisi plat nomor dan juga jika menitipkan helm maka bisa mencentang titip helm, kemudian bisa langsung disimpan. Selanjutnya yaitu tampilan wireframe riwayat parkir, di mana ketika pengguna selesai melakukan parkir, maka riwayat tersebut akan masuk ke dalam riwayat parkir. Kemudian pada tahapan analisis selanjutnya yaitu membuat diagram dari UML. Pertama di sini ada use case diagram. Di use case diagram terdapat satu aktor yaitu user, karena pada aplikasi ini hanya berfokus pada pengguna parkir, tidak untuk admin atau operator. Kemudian di sini user bisa login dan jika belum memiliki akun bisa register terlebih dahulu. Kemudian user akan melakukan pilih area parkir. Bisa memilih parkir bawah atau parkir atas. Kemudian pengguna dapat melakukan parkir motor saat sudah memilih parkir atas atau parkir bawah. Lalu ada pilihan jika pengguna ingin menitipkan helm. Maka ketika pengguna sudah selesai melakukan parkir, akan masuk ke dalam lokasi, di mana lokasi parkir dan juga lokasi penitipan helm jika menitipkan helm. Kemudian user juga bisa keluar parkir yang akan data-datanya tersimpan ke dalam riwayat parkir. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sequence diagram parkir motor. Pada parkir motor terdapat 3 aktor yaitu user, sistem, dan database. Pada user akan memilih area parkir pada sistem. Kemudian sistem akan mendapatkan area parkir dari database, lalu database akan mengirimkan kembali slot parkir ke dalam sistem. Lalu sistem akan menampilkan kepada user. Saat user sudah melihat tampilan slot parkir, maka user dapat memilih slot parkir dan juga info kendaraan serta jika ingin menitipkan helm. Lalu sistem akan mengirimkan reservasi slot ke dalam database, lalu database akan menerima konfirmasi tersebut pada sistem, maka sistem dapat mengirimkan konfirmasi jika parkir telah berhasil pada user. Kemudian terdapat sequence diagram titip helm dan juga lihat lokasi. Pada titip helm, user akan melakukan dengan sistem dan database. User akan menitipkan helm kepada sistem dan sistem akan mengambil nomor penitipan pada database yang tersedia. Jika hasilnya tersedia, maka sistem akan mengirimkan pesan berhasil kepada user. Namun jika sedang kosong atau nomor penitipan helm semuanya sedang penuh, maka pesan gagal akan terkirim kepada user. Kemudian pada lihat lokasi, user akan melihat lokasi kepada sistem. Maka sistem akan mengambil data slot, parkir, dan juga nomor penitipan helm dari database. Kemudian database akan mengirimkan kembali kepada sistem, lalu sistem akan menampilkan data parkir tersebut kepada user. Selanjutnya yaitu sequence diagram keluar parkir dan riwayat parkir. Pada keluar parkir, user akan meminta keluar parkir kepada sistem, lalu sistem akan membebaskan tempat parkir ke database. Lalu database akan mengkonfirmasi keluar, lalu pesan berhasil keluar akan dikirimkan dari sistem kepada user. Jika user telah berhasil keluar, maka sistem akan menyimpan riwayat parkir ke dalam database. Kemudian pada riwayat parkir, user akan meminta riwayat parkir jika ingin melihat ke sistem. Lalu kemudian sistem akan mengambil data riwayat parkir dari database, maka database akan mengirimkan kembali kepada sistem, lalu sistem akan menampilkan riwayat tersebut kepada user. Selanjutnya yaitu perancangan basis data. Aplikasi ini menggunakan Firebase Real-Time Database sebagai media penyimpanan data karena mampu melakukan sinkronisasi secara real-time antar pengguna. Firebase Authentication digunakan untuk menangani proses login dan registrasi pengguna menggunakan email dan password. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan Firebase. Di sini saya menggunakan real-time database dan juga authentication database. Pada authentication database di sini sudah ada beberapa user yang telah melakukan registrasi ke aplikasi Koparkir. Di sini ada Cindy, Alia, Putri, dan Bulita. Lalu pada database
Di sini terdapat struktur data Firebase Real-Time Database. Saya menggunakan Real-Time Database. Di sini buatnya dalam bentuk JSON tree karena Firebase Real-Time Database menggunakan format key value, maka perlu digambarkan node utama dan subnodenya menggunakan JSON tree. Maka bentuknya seperti ini. Di sini terdapat node nomor helm, di mana terdapat slot penitipan nomor helm seperti A01, A02, A03 dan seterusnya. Kemudian di sini menggunakan value digunakan atau tersedia. Jika digunakan berarti slot penitipan helm ini sedang digunakan. Namun jika sedang kosong berarti dia tersedia. Kemudian terdapat node parkir. Di dalam node parkir terdapat dua node lagi, yaitu atas dan bawah. Pada node atas akan berisi slot-slot pada parkiran atas. Lalu isi slotnya yaitu helm, nomor helm, plat, status, waktu keluar, dan waktu masuk. Di dalam helm memiliki value false atau true, lalu nomor helm menggunakan string, plat menggunakan string, dan juga status menggunakan string yaitu kosong atau terisi. Kemudian ada waktu masuk dan waktu keluar. Begitu juga untuk parkiran bawah, masih sama seperti pada parkiran atas. Kemudian di sini terdapat node riwayat parkir. Riwayat parkir didapat saat user melakukan keluar parkir. Riwayat parkir menggunakan user ID pada user. Di sini terdapat user ID yang didapat dari authentication. Di sini jika user sudah melakukan registrasi, maka user akan mendapatkan user ID atau UID. Kemudian pada real-time database, maka pada riwayat parkir saat user melakukan keluar parkir, terdapat user ID yang di dalamnya terdapat kode acak sebagai kode riwayat parkir. Misalkan di sini user dengan user ID STGLH, yaitu user dengan nama Cindy, telah melakukan keluar parkir sebanyak 2 kali dengan nomor keluar parkir yang berbeda-beda. Maka bentukan riwayat parkirnya yaitu riwayat parkir, user ID, kemudian riwayat ID. Lalu terdapat node user. Kemudian terdapat node user yang di dalamnya juga terdapat user ID yang akan berisi email, ID, nama, dan password. Namun ketika user telah melakukan parkir, maka plat dan status parkir akan masuk ke dalam user ID. Maka dari real-time database ini bisa disimpulkan kita memiliki 4 node, yaitu nomor helm, parkir, riwayat parkir, dan user. Di mana nomor helm akan dipanggil di saat parkir jika user memilih untuk menitipkan helm, lalu riwayat parkir didapat dari user setelah melakukan keluar parkir, dan node user didapat saat user telah melakukan registrasi. Selanjutnya yaitu tampilan aplikasi. Kita akan melihat tampilan aplikasi yang telah dibuat. Di sini terdapat halaman login dan registrasi. Di sini user akan melakukan login dengan memasukkan email dan password. Lalu pada registrasi, user akan memasukkan email, nama, ID, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya yaitu halaman beranda dan lokasi, di mana halaman beranda adalah halaman utama dari aplikasi ini. Saat masuk, user akan melihat tanggal dan jam, kemudian kondisi dan kapasitas dari parkiran atas maupun parkiran bawah. Kemudian user dapat memilih button untuk parkir atas dan parkir bawah.
Lalu pada tampilan halaman lokasi akan menampilkan slot motor di bagian mana dan juga slot penitipan helm. Kemudian ada button keluar parkir jika ingin melakukan keluar parkir. Selanjutnya yaitu halaman parkir atas dan parkir bawah, di mana pada tampilan ini akan menampilkan slot pada parkiran atas dan bawah. Jika warna slot berwarna hijau, maka artinya masih kosong. Lalu jika berwarna merah seperti di sini, warnanya merah yang artinya slot sedang kosong. Selanjutnya itu halaman profil dan riwayat parkir. Pada halaman profil akan menampilkan email, nama, ID, dan juga status parkir. Jika user setelah melakukan parkir atau sedang masuk, maka statusnya yaitu masuk. Namun jika user sudah melakukan keluar parkir, maka status parkir akan berubah menjadi keluar. Kemudian di sini terdapat riwayat parkir terbaru dari pengguna. Kemudian di bawah sini jika di scroll akan ada lihat selengkapnya untuk riwayat parkir, maka akan masuk ke dalam tampilan riwayat parkir seperti berikut. Maka itulah aplikasi yang telah kita buat. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem informasi parkir motor berbasis Android ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh fitur inti mulai dari pemantauan ketersediaan slot parkir, input nomor plat saat parkir, pengecekan status untuk mencegah parkir ganda, hingga mekanisme penitipan helm berjalan dengan baik dan tersinkronisasi secara real-time melalui Firebase. Antarmuka yang sederhana mampu memudahkan pengguna dalam menemukan dan mengelola lokasi parkir serta menampilkan riwayat parkir pada halaman profil secara akurat. Maka itu saja penjelasan untuk aplikasi yang telah kita buat dan perancangannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana pembuatan aplikasinya dari pengkodingan. Selanjutnya kita akan membahas pembuatan aplikasinya. Di sini saya membuat aplikasinya menggunakan Android Studio. Pertama-tama di sini saya memiliki Splash Activity, yang dimana Splash Activity ini akan menampilkan awal munculnya aplikasi sebelum antarmuka utama dimuat. Durasi Splash Activity yaitu 2 detik. Selanjutnya yaitu main activity, di mana main activity ini akan menampilkan navigasi dan juga header pada aplikasinya. Di sini navigasinya terdapat home, location, dan juga profile, yang akan menampilkan dari home fragment, lokasi fragment, dan juga profil fragment. Selanjutnya kita akan membahas tentang authentication-nya. Pertama di sini ada out activity. Di sini terdapat out activity yang akan menampilkan tab layout dan juga view page, di mana tab layout akan berisi masuk dan juga daftar. Kemudian view page, di mana view page ini akan mengelola fragment-fragment, yaitu login tab fragment dan juga sync up tab fragment yang akan ditampilkan pada out activity. Kemudian helper class, di sini terdapat kelas yang akan menampung email, nama, ID, dan juga password dari pengguna saat melakukan registrasi dan juga login. Kemudian pada tab login tab fragment, di sini terdapat tampilan untuk user melakukan login. Di sini login akan dilakukan menggunakan email dan password dari Firebase Authentication. Kemudian akan ada pengecekan dari authentication, Firebase Authentication. Kemudian jika user berhasil masuk akan ada tampilan. Akan ada toast jika berhasil masuk. Dan juga jika gagal, maka akan ada tampilan gagal mengambil data.
Kemudian jika email tidak terdaftar atau password salah, maka akan ditampilkan juga. Maka jika user telah berhasil login, maka otomatis akan start activity ke main activity di mana navigasi berada. Kemudian pada main activity akan langsung terbuka ke dalam fragment home fragment yang akan menampilkan beranda dari aplikasi ini. Kemudian terdapat sync up tab fragment, yaitu sebagai tempat registrasi, di mana sama seperti login tab fragment, dia akan menjadi tempat user akan melakukan registrasi yang akan meminta email, nama, ID, password, dan juga konfirmasi password. Kemudian di sini akan memakai dua tempat dari Firebase, yaitu Firebase Authentication dan juga Firebase Database, di mana saat melakukan login, di mana saat melakukan registrasi, maka data tersebut akan masuk ke dalam Authentication Firebase. Kemudian akan masuk juga ke dalam Firebase Database dengan path bernama user. Kegunaannya yaitu authentication dapat memberikan UID atau user ID, sehingga saat melakukan login lebih aman daripada menggunakan Firebase Database saja. Tetapi kegunaan path user pada Firebase Database yaitu agar data-data user seperti nama, ID, dan juga password bisa disimpan juga ke dalam Firebase Database, karena pada authentication hanya bisa menyimpan email dan password. Kemudian ada View Page Adapter, yang dimana View Page Adapter ini digunakan untuk mengelola fragment-fragment dalam aplikasi Android yang menggunakan komponen View Page. Yang di sini saya menggunakan Login Tab Fragment dan Sync Up Tab Fragment yang akan dikelola di dalam View Page ini agar bisa di-swipe saat menggunakan aplikasinya. Kemudian kita akan langsung ke dalam tampilan home, yaitu yang pertama ada home fragment. Pada home fragment terdapat tampilan yang akan menampilkan tanggal, jam, kapasitas parkiran atas, kondisi parkiran atas, kapasitas parkiran bawah, kondisi parkiran bawah, dan juga kart parkiran atas dan parkiran bawah. Di sini yang pertama akan ada string tanggal dan juga string jam. Kemudian ada kart parkir atas dan juga parkir bawah. Yang dimana ini akan ada button untuk ke parkiran atas atau parkiran bawah. Maka jika kart tersebut dipencet, jika memilih parkiran atas akan masuk ke dalam parkiran atas activity. Begitu juga dengan parkiran bawah. Kemudian di sini ada ambil data user dari Firebase Database dan juga Firebase Authentication dari current user. Kemudian selanjutnya untuk mengecek sudah parkir. Di sini akan melakukan pengecekan cek sudah parkir menggunakan database Firebase yang akan mengambil plat dan status dari user. Jika sudah terisi, maka sudah parkir menjadi true. Kemudian ada load data parkir yang akan mengambil data parkir dari Firebase Database, lalu akan menampilkan parkir atas dan juga parkir bawah, yang akan mengambil data terisi dan juga status, lalu akan menampilkan kapasitas dan kondisi dari parkiran tersebut. Kemudian terdapat metode untuk mengambil kondisi parkir, di mana jika parkir sama dengan 0 maka masih kosong. Namun jika parkir kurang dari sama dengan 25 maka sedikit terisi. Dan jika parkir kurang dari sama dengan 50 maka cukup terisi. Parkir kurang dari sama dengan 75 maka mulai penuh.
Jika parkir kurang dari 90 maka hampir penuh, dan jika lebih dari 90 akan return yaitu penuh. Kemudian terdapat parkir adapter, yang dimana parkir adapter sebagai tempat untuk mengelola list dari slot parkir yang akan ditampilkan. Seperti jika slotnya terisi, maka warnanya akan menjadi merah, namun jika tidak terisi akan berwarna hijau. Kemudian jika parkiran itu kosong, maka akan langsung mengambil model dan mendapatkan statusnya. Tetapi jika sedang terisi, maka akan mendapatkan toast jika slot sedang terisi. Kemudian terdapat recycle view yang akan menampilkan slot parkir dari parkir atas dan parkir bawah. Kemudian terdapat parkir atas activity, yang dimana akan menampilkan status parkir dari parkiran tersebut, dan juga akan mengambil data user dari Firebase Authentication dan juga Firebase Database user dan user ID. Kemudian mengambil plat dari user tersebut. Jika plat belum terdaftar, maka bisa melakukan parkir ke dalam parkiran atas. Kemudian terdapat pengecekan sudah parkir atau belum, yang akan mengambil Firebase Database dari pet parkir, yang akan dilakukan pengecekan status dan juga plat. Jika sudah terisi, jika user sudah melakukan parkir, maka user tidak bisa melakukan parkir lagi, harus keluar terlebih dahulu. Terdapat lot parkir atas yang akan menampilkan slot parkir, kemudian akan mengambil adapter dari parkir adapter dengan adapter atas, yang berarti akan mengambil data parkir dari parkiran atas. Kemudian terdapat void untuk on slot click, di mana saat user ingin melakukan parkir, maka di sini jika user sudah melakukan parkir akan muncul toast jika sudah parkir dan harus menyelesaikan parkir sebelumnya. Namun jika user belum melakukan parkir, maka akan langsung masuk ke dalam parkir forum activity class yang akan mengambil slot parkir seperti contohnya A01 dan juga area parkir yang berarti atas, karena ini di bagian parkir atas activity. Kemudian begitu juga dengan parkir bawah activity, codingannya masih sama seperti parkiran atas, tetapi dia mengambil adapter bawah untuk mengambil data dari parkiran bawah. Kemudian terdapat parkir forum activity yang akan menjadi tempat di mana user akan mengisi forum untuk melakukan parkir, yang akan meminta plat dan juga checkbox helm dan button simpan. Pada parkir forum activity akan mengambil key slot, yaitu slot parkir dan juga area parkir atas atau bawah. Kemudian helm, di mana user bisa memilih untuk menitipkan helm atau tidak. Di sini akan diambil nomor helm kosong dari Firebase Database pet nomor helm. Jika nomor helm memiliki slot yang tersedia, maka otomatis data tersebut akan diambil. Namun jika helm tersebut sedang digunakan atau tidak ada tempat penitipan yang tersedia, maka akan ada toast jika tidak ada tempat penitipan helm yang tersedia. Jika ada slot yang tersedia, maka database akan mengambil nomor helm tersebut untuk dipakai dan diganti menjadi digunakan, dari tersedia menjadi digunakan. Kemudian simpan data parkir akan mengisi waktu masuk yang berisi tanggal, bulan, tahun, dan juga jam dan menit. Kemudian nomor helm juga jika
tidak dipilih, maka akan otomatis nol. Dan juga pada parkir model, status menjadi terisi. Dan juga pada pet user akan mengubah status parkir menjadi masuk. Selanjutnya, yaitu parkir model, yang dimana menjadi tempat menyimpan data parkir yang berisi bolehan helm, plat, status, nomor helm, waktu masuk, waktu keluar, key, dan lantai. Key di sini adalah nomor slot parkir, dan juga lantai, yaitu lantai atas atau bawah. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian lokasi, di mana yang pertama ada lokasi fragment. Di dalam lokasi fragment akan menampilkan lokasi motor dan juga lokasi helm, serta button untuk keluar parkir. Di sini akan mengambil data dari database Firebase dan juga Firebase Authentication, di mana jika user belum melakukan login atau null, maka akan menampilkan user belum login. Tetapi jika database berhasil membaca user, maka akan menampilkan jika user belum melakukan parkir, maka akan menampilkan belum parkir, dan helm masih kosong. Selanjutnya yaitu terdapat update lokasi, yang akan mengambil pad dari parkir, atau mengambil data parkir dari database. Kemudian di sini akan ada teks lokasi motor jika belum parkir. Jika user belum melakukan parkir, maka akan tertulis belum parkir, seperti di atas. Kemudian jika user sudah melakukan parkir, maka akan dilakukan pengecekan status dan juga plat. Jika terisi, jika status terisi, maka akan dilakukan pengecekan pada lantai dan juga slot yang dilakukan oleh user tersebut. Kemudian akan dilakukan pengecekan lantai dan slot pada parkiran user tersebut. Di sini akan mengambil data parkir di mana motor disimpan dari slot dan juga lantai, yang akan mengambil dari current slot dan current lantai. Kemudian pada helm akan mengambil data dari pad helm dan juga nomor helm, di mana akan ditampilkan slot dan juga nomor helm. Namun jika user tidak melakukan titip helm, maka akan tertulis helm tidak dititipkan. Kemudian ada handle keluar klik. Jika user mengklik button untuk keluar parkir, maka akan menampilkan alert. Jika user belum melakukan parkir, maka akan ada alert, Anda belum parkir, silakan parkir dulu sebelum keluar. Namun jika user telah melakukan parkir, akan dilakukan konfirmasi keluar dengan message yakin ingin keluar parkir, dan akan ada button ya atau tidak. Maka jika user mengklik ya, akan masuk ke dalam proses keluar, di mana saat proses keluar, current lantai akan menjadi nol dan juga current slot akan menjadi nol. Kemudian user ID dari Firebase Authentication user akan mengambil data parkir dari real-time database, kemudian mengubah lantai dan juga slotnya. Yang dimana di sini saat user melakukan keluar parkir akan ada waktu keluar yang menampilkan tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit. Kemudian terdapat riwayat parkir model. Jadi saat user melakukan keluar parkir, data tersebut akan masuk ke dalam riwayat parkir. Di dalam riwayat parkir terdapat helm, plat, nomor helm, waktu masuk, waktu keluar dari keluar time, kemudian mengambil slot dari current slot dan juga lantai dari current lantai. Kemudian akan dibuatkan database riwayat parkir dari user ID. Kemudian jika user telah berhasil keluar parkir, maka nomor helm dari yang sebelumnya digunakan diubah menjadi tersedia. Kemudian
akan diubah status parkir pada user menjadi keluar, dari masuk menjadi keluar. Kemudian data parkir pada slot parkir akan diubah dari plat menjadi kosong, status menjadi kosong, helm false, nomor helm kosong, waktu masuk kosong, dan waktu keluar kosong. Kemudian lokasi motor akan tertulis sudah keluar dan helm menjadi kosong. Dan akan ada tos jika berhasil keluar parkir, atau jika gagal akan muncul gagal parkir, gagal keluar parkir. Selanjutnya yaitu riwayat parkir model, yang dimana menjadi tempat data riwayat parkir berada. Di dalam riwayat parkir terdapat helm, plat, nomor helm, waktu masuk, waktu keluar, key, dan lantai. Selanjutnya kita akan membahas profilnya. Di profil terdapat profil fragment. Di dalam profil fragment akan menampilkan email, nama, ID, dan status dari user, serta riwayat parkir dari user. Di sini akan menampilkan email, nama, ID, dan status parkir dari database user. Di sini status parkir, jika status parkir sudah ada, maka akan ditampilkan. Namun jika belum ada status parkir atau user sama sekali belum pernah melakukan parkir, maka akan tertulis belum parkir. Kemudian terdapat list riwayat, yaitu list dari riwayat parkir. Kemudian ada adapter. Untuk riwayat adapter, riwayat parkir akan diambil dari user ID dari Firebase database. Kemudian di sini terdapat text view untuk lihat selengkapnya. Jadi jika user mengklik lihat selengkapnya, maka akan masuk ke dalam activity riwayat activity yang akan menampilkan keseluruhan dari riwayat parkir user tersebut. Selanjutnya yaitu riwayat activity. Pada riwayat activity akan menampilkan seluruh list dari riwayat parkir yang telah dilakukan oleh user tersebut. Riwayat parkir tersebut diambil dari user ID. Kemudian di sini terdapat load riwayat yang bertujuan untuk mengambil data riwayat parkir dari Firebase Real-Time Database, mengurutkan berdasarkan field waktu masuk. Di sini diurutkan berdasarkan waktu masuk, lalu menampilkannya ke dalam recycle view untuk menampilkan list riwayat. Di sini saya menggunakan indeks 0 agar tampilannya yang terbaru terlebih dahulu. Yang terakhir terdapat riwayat adapter yang akan menangani list dari riwayat parkir yang akan ditampilkan di dalam riwayat activity maupun di profil fragment. Di sini diatur bagaimana paddingnya dan juga tipe teksnya dan juga size-nya, serta warna dari teks tersebut. Kemudian akan diurutkan bagaimana penulisan dari riwayat parkir tersebut untuk menampilkan lantai, plat, penitipan helmnya. Jika tidak dititipkan, maka tertulis tidak menitipkan helm, namun jika menitipkan helm akan mengambil data dari nomor helm, serta waktu masuk dan waktu keluar. Kemudian terdapat riwayat view folder menggunakan recycle view agar datanya lebih tersusun dengan rapi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang codingannya. Selanjutnya kita akan mencoba running aplikasinya dari smartphone Android. Baik, di sini kita akan mereview aplikasi Coparkir yang telah saya build menjadi sebuah aplikasi. Di sini terdapat aplikasinya, kita bisa langsung membuka. Kemudian tampilan utamanya terdapat tempat untuk masuk atau daftar. Di sini kita bisa swipe untuk memilih daftar atau masuk. Kita akan mencoba mendaftar terlebih dahulu.
Di sini terdapat icon. Jika kita ingin melihat password, kita bisa mengklik mata pada samping password. Kemudian bisa langsung melakukan pendaftaran. Maka tampilannya seperti berikut, akan ada pemberitahuan berhasil masuk. Kemudian kita bisa memilih parkiran. Untuk parkiran atas dan parkiran bawah. Di sini untuk slot parkir bawah F10 sudah terisi. Kemudian kita bisa mengecek lokasi. Jika kita belum pernah melakukan parkir, maka tampilannya akan tertulis belum parkir dan helm masih tidak diisi. Kemudian terdapat button untuk keluar parkir. Lalu selanjutnya yaitu profil. Di dalam halaman profil terdapat email, nama, ID, dan status parkir yang akan ditampilkan. Pada status parkir, jika kita belum pernah melakukan parkir, maka akan tertulis belum parkir. Kemudian terdapat riwayat parkir. Tetapi jika kita belum ada riwayat parkir, maka akan tertulis belum ada riwayat. Kita bisa mengecek untuk melakukan parkir. Misalkan di sini kita memilih parkir atas. Untuk di sini kapasitas parkir atas yaitu 0 dari 20, yaitu kondisinya masih kosong. Dan suasana tempat parkirnya masih sepi sekali atau sepi banget. Dan suasana parkirnya masih sepi banget. Misalkan di sini saya akan melakukan parkir pada area A07. Kita akan memasukkan plat nomor. Kemudian di sini saya akan menitipkan helm, maka saya bisa mencentang titip helm. Kemudian bisa disimpan. Maka pesan berhasil akan masuk. Kemudian slot A07 akan berubah menjadi warna merah. Lalu kapasitas parkiran yang tadinya 0 dari 20 menjadi 1 dari 20 karena sudah terisi 1 dan kondisinya juga berubah menjadi sedikit terisi. Kemudian pada tampilan lokasi, kita bisa melihat lokasi motor kita pada slot A07 lantai atas dan helm slot A03. Lalu kita juga bisa melakukan keluar parkir di sini. Di sini akan ada alert untuk konfirmasi keluar. Tetapi di sini kita akan mereview terlebih dahulu bagaimana pada tampilan profil. Pada tampilan profil, status parkir yang tadinya belum parkir berubah menjadi masuk. Kemudian pada riwayat parkir juga belum ada riwayat parkir karena kita belum melakukan keluar parkir. Kita bisa mengetes untuk jika kita keluar parkir maka tampilannya akan seperti apa. Jika kita sudah keluar, maka lokasi motor berubah menjadi sudah keluar. Kemudian pada tampilan beranda, kapasitas parkir atas yang tadinya 1 dari 20 berubah menjadi 0 dari 20. Dan kondisinya masih kosong. Kemudian pada tampilan profil, status parkir kita sudah keluar dan riwayat parkir terbaru sudah muncul. Kemudian di sini kita bisa melihat selengkapnya untuk riwayat parkir. Ini adalah tampilan riwayat parkir yang akan menampilkan list riwayat mulai dari terbaru terlebih dahulu. Kemudian pada tampilan lokasi akan berubah kembali menjadi belum parkir. Kita akan mencoba kembali untuk melakukan parkir. Apakah list riwayat parkir akan berurutan sesuai yang terbaru terlebih dahulu. Kemudian kita akan tes keluar parkir. Maka riwayat parkir terbaru yang akan muncul yaitu riwayat parkir yang baru saja kita lakukan.
Tadi yang pertama kita mencoba pada slot A07 lantai atas dan kemudian kita mencoba pada A04 lantai bawah, maka A04 lantai bawah yang akan di atas. Kemudian pada tampilan lokasi, jika kita belum melakukan parkir, tapi kita ingin mengklik keluar parkir, maka kita akan mendapatkan alert jika kita belum melakukan parkir dan harus parkir terlebih dahulu. Baik, sekian penjelasan tentang aplikasi saya, Koparkir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.